Siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu tentang pencegahan HIV. Pencegahan HIV dapat dilakukan dengan singkatan untuk memudahkan mengingat, yaitu A, B, C, D, dan E. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. A, artinya Anda jauhi seks. Maksudnya begini, pencegahan penularan melalui hubungan seksual dapat dilakukan dengan 1. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks. 2. Bagi yang sudah menikah, saling setialah pada pasangan. 3. Pemakaian kondom untuk hubungan seks yang beresiko. 4. Pengobatan infeksi menular seksual atau IMS sedini mungkin. 5. Sirkumsisi atau khitan pada laki-laki. Pencegahan HIV yang kedua yaitu dengan cara B, yaitu bersikap saling setia. Pencegahan HIV yang ketiga yaitu C, artinya cegah dengan penggunaan kondom. Pencegahan HIV yang keempat adalah D, artinya dihindari penggunaan narkoba suntik. Ya, di sini dapat Ibu jelaskan bahwa pencegahan penularan melalui darah atau cairan tubuh lain. Ada 3 ya. Yang pertama, penerapan kewaspadaan umum di semua pelayanan kesehatan, diantaranya penggunaan jarum suntik sekali pakai, sterilisasi alat, pengelolaan limbah, dan perlindungan diri petugas dengan menggunakan APD atau alat perlindungan diri berupa handscoon maupun masker dan sebagainya. Yang kedua, adanya tes screening untuk darah pendonor atau organ tubuh untuk transplantasi. Pencegahan HIV berikutnya adalah E, maksudnya edukasi, artinya ajari pasangan dan teman-teman kita dengan pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS. Selain 5 singkatan ini, untuk memudahkan bagaimana kita mencegah HIV, perlu kalian ketahui bahwa ada pencegahan secara umum terhadap HIV ini, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang benar tentang HIV/AIDS. Yang kedua, berperilaku bertanggung jawab yang tidak mengarah kepada resiko penularan HIV/AIDS, misalnya tidak menggunakan narkoba ataupun mabuk-mabukan. Yang ketiga, tidak menstigma dan mendiskriminasi ODHA, orang dengan HIV/AIDS. 4. Mengetahui status HIV secara dini jika merasa berisiko tertular dengan cara melakukan tes darah secara sukarela. 5. Pengobatan ARV bagi orang dengan HIV yang memenuhi syarat pengobatan. Yang keenam, memberikan dukungan, perawatan, dan pengobatan bagi ODHA. Oh ya, ada juga pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak loh. Apa saja itu? Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak meliputi 1. Pengetahuan yang benar tentang AIDS dan kesehatan reproduksi pada remaja perempuan. 2. Konseling dan tes HIV di daerah epidemi HIV. 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan jika ibu sudah tahu statusnya HIV positif. 4. Persalinan secara operasi, kecuali jika ibu sudah minum terapi ARV secara teratur selama paling sedikit selama 6 bulan. Berikutnya adalah konsultasi dengan petugas kesehatan mengenai pemberian ASI untuk bayi. Dan yang terakhir, dukungan bagi keluarga dengan ibu yang positif HIV/AIDS. Baik siswa-siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang keenam tentang tes HIV, konseling, dan ARV. Ya, tes HIV
adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang telah terinfeksi HIV. Yang paling umum diperiksa adalah pemeriksaan darah. Ada dua jenis pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan antibodi atau serologi dan pemeriksaan virus atau virologi. Tes yang banyak digunakan saat ini adalah tes antibodi pada darah, sedangkan tes virologi hanya untuk keadaan-keadaan yang khusus dan memerlukan peralatan laboratorium yang lebih canggih. Kalau seseorang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi HIV. Tubuh kita memerlukan waktu rata-rata 3 bulan, antara 6 sampai 12 minggu sejak saat terinfeksi HIV sampai terbentuknya cukup antibodi yang bisa dideteksi oleh alat tes. Periode ini disebut window period atau masa jendela. Pada saat masa jendela, hasil tes HIV akan negatif, walaupun orang tersebut sudah terinfeksi HIV. Bayi yang baru lahir dari ibu yang mengidap HIV akan menunjukkan hasil positif jika dites, karena darah anak itu masih mengandung antibodi ibunya. Setelah 18 bulan, barulah hasil tesnya dapat menunjukkan status HIV anak itu yang sebenarnya. Ya, lalu bagaimana sih cara tes antibodi HIV ini? Ya, tes bisa dilakukan di rumah sakit maupun di puskesmas-puskesmas yang menyediakan pelayanan ini. Orang yang akan dites diambil darahnya melalui pembuluh darah lengan atau pada ujung jari. Alat tes yang paling sering dipakai untuk tes awal adalah tes cepat atau RDT dengan dua jenis yang berbeda. Di tempat prevalensi yang HIV-nya lebih rendah, tes dilakukan dengan 3 jenis tercepat yang berbeda. Hasil tes disebut positif jika kedua alat tes menunjukkan hasil reaktif. Sedangkan hasil tes negatif adalah jika keduanya non-reaktif. Jika salah satu negatif, maka hasil tes disebut indeterminate atau belum dapat ditentukan. Hasil yang negatif atau indeterminate perlu diulang 3 bulan kemudian. Jika orang yang dites menganggap perilakunya berisiko atau telah mengalami tindakan yang berisiko tertular HIV, hal ini dikarenakan kemungkinan saat tes orang tersebut masih dalam masa jendela. Berikutnya adalah tujuan dari tes HIV ini. Ya, tes HIV dilakukan untuk keperluan diagnosis, screening, dan survei. Untuk keperluan diagnosis, tes ini berguna untuk mengetahui status HIV seseorang atau diagnosis melalui konseling dan tes sukarela atau KTS atau tes atas inisiatif pemberian layanan kesehatan atau TIPK. Tes ini harus dengan persetujuan orang yang dites. Tujuan tes HIV berikutnya adalah screening. Maksudnya untuk mengamankan darah yang akan ditransfusikan dan organ tubuh yang akan ditransplantasikan melalui screening darah pendonor. Orang yang dites menandatangani pernyataan bersedia dirujuk untuk konseling jika hasil tesnya positif HIV. Tujuan berikutnya adalah survei, artinya ya untuk keperluan survei, yakni untuk mengetahui, menggambarkan besarnya masalah penularan HIV di masyarakat. Tes ini tidak disertai dengan identitas orang yang dites. Ya, siapa saja sih yang menjadi sasaran tes HIV ini? Ya, di daerah epidemi HIV meluas seperti tanah Papua, tes HIV dianjurkan untuk dilakukan kepada semua orang yang berkunjung ke layanan kesehatan, terutama pekerja seks, pengguna narkoba suntik, gay, waria, dan ini diulang minimal setiap 6 bulan sekali. Pasangan ODHA atau orang dengan HIV/AIDS, ibu hamil, pasien TB atau tuberkulosis, pasien IMS, infeksi menular seksual, pasien hepatitis, warga binaan pemasyarakatan, lelaki beresiko tinggi, ya, misalnya kasus
homoseksual ya, anak yang menderita penyakit yang berhubungan dengan HIV seperti TB, gizi buruk, infeksi saluran pernafasan, dan diare yang berulang. Bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang konseling. Konseling adalah suatu proses seseorang membantu dan membimbing klien untuk menemukan dan mengatasi permasalahannya yang sesuai dengan keadaan klien tentunya. Orang yang memberikan konseling disebut sebagai konselor, yang memberikan waktu, perhatian, dan keterampilannya dengan tulus kepada klien. Orang yang dapat menjadi konselor adalah petugas kesehatan atau non-kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan. Tes HIV untuk diagnosis KTS ataupun TIPK yang sudah kita bahas tadi harus disertai dengan konseling, yaitu konseling prates dan pasca-tes. Adapun tujuan konseling prates atau sebelum tes adalah mendukung seseorang untuk menyadari resiko mereka dan memutuskan apakah perlu dites atau tidak. Berikutnya adalah untuk mengetahui cara tes yang akan dilakukan dan mengerti artinya hasil tes. 3. Memikirkan tentang dampak atau akibat hasil tes, baik itu negatif maupun positif, dan bagaimana mereka dapat melindungi dirinya di masa depan. Dan tujuan konseling prates yang terakhir adalah memikirkan tentang apa yang mereka lakukan kalau hasilnya positif. Sesudah orang diberi konseling dan sudah memutuskan untuk dites, dia perlu menandatangani informed consent atau surat persetujuan tindakan yang menyatakan bahwa dia mengerti langkah-langkah tes dan dampaknya. Tes perorangan bersifat rahasia atau konfidensial, yang berarti hanya orang yang dites bersama konselor saja yang akan mengetahui hasil tes tersebut. Selanjutnya, darah diambil oleh dokter maupun perawat dan tabung darahnya ditandai dengan kode saja, bukan namanya. Darah dikirim dengan pengantar tertulis dari konselor. Hasil tes juga harus dialamatkan langsung kepada konselor secara tertutup. Hasil tes ini disampaikan oleh konselor kepada orang yang dites. Penyampaian hasil tes ini disertai dengan konseling pasca tes. Manfaat dari konseling pasca tes adalah 1. Klien mendapat dukungan kejiwaan. 2. Jika hasilnya negatif, mendapat informasi tentang cara mengurangi resiko di masa depannya dan didorong untuk merubah perilakunya. Jika hasil negatif pada masa jendela, meyakinkan untuk melaksanakan tes 3 bulan berikutnya, disertai penjelasan untuk tidak melakukan tindakan berisiko selama menunggu tes berikutnya. Dan tujuan atau manfaat dari konseling pasca tes yang terakhir adalah mempersiapkan rujukan untuk pelayanan yang lain, misalnya pengobatan ARV, pengobatan dan perawatan, dan kelompok dukungan. Oh ya, selain secara pribadi, konseling juga dapat dilakukan dengan pasangan. Isi konseling pun dan dapat berisi topik-topik yang dibutuhkan selama pendampingan orang dengan HIV/AIDS atau UDHA. Antara lain dengan perbaikan kondisi kesehatan, pencegahan infeksi silang, kepatuhan minum obat, dan perencanaan kehamilan. Siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang terapi ARV atau antiretroviral. Hingga saat ini belum ditentukan obat yang efektif untuk menyembuhkan AIDS yang membasmi HIV dalam tubuh orang yang terinfeksi ataupun vaksin untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap infeksi HIV ini. Penelitian mengenai obat-obatan dan vaksin untuk pencegahannya masih terus dilakukan oleh para ahli. Namun, telah tersedia obat yang telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan virus AIDS ini, yang disebut ARV atau antiretroviral. ARV biasanya diberikan dalam bentuk gabungan atau kombinasi 3 macam obat. Obat-obat ini sudah dapat diperoleh di rumah sakit ya. Dan untuk manfaat ARV yang pertama yaitu mencegah HIV berkembang biak,
meningkatkan kadar sel CD4, mencegah perkembangan HIV menjadi AIDS, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah infeksi oportunistik, mencegah penularan HIV dari ibu kepada bayinya, dan membuat orang merasa lebih sehat dan produktif. Artinya mampu bekerja, mengurus diri sendiri dan keluarga, dan tetap aktif di masyarakat. Sama halnya dengan obat-obatan lain, ARV juga menimbulkan efek samping. Ya, oleh sebab itu orang yang minum ARV perlu memeriksakan diri dengan teratur agar efek samping itu dapat segera diatasi atau dilakukan penggantian obat. Keputusan untuk menjalani pengobatan dengan ARV harus diambil sendiri oleh ODHA, orang dengan HIV/AIDS. ODA harus mendapatkan informasi dan konseling yang benar dan cukup tentang terapi ARV ini ya sebelum memulainya. Hal ini sangat penting dalam mempertahankan kepatuhan minum ARV karena harus diminum selama hidupnya. Konseling ARV tadi yang sudah kita bahas meliputi cara dan ketepatan minum obat, efek samping yang mungkin terjadi, interaksi dengan obat lain, pemantauan keadaan klinis, dan pemeriksaan laboratorium secara teratur terutama tentang kadar sel CD4. Tidak semua orang yang terinfeksi HIV langsung diberi ARV ya. Ada syarat-syarat yang harus diikuti untuk menentukan mulainya pengobatan dengan ARV ini. Mereka yang mendapatkan ARV adalah orang dengan HIV positif yang memiliki kadar CD4-nya kurang dari 350, orang dengan HIV dengan stadium klinis 3 dan 4, dan orang dengan HIV yang mempunyai kondisi tertentu, misalnya hepatitis, TB atau tuberkulosis, ibu hamil dan menyusui, pasangan HIV-nya negatif, laki-laki resiko tinggi tertular HIV, homoseksual, waria, PSK, pekerja seks komersial, IMS, infeksi menular seksual, dan warga binaan lapas. Perlu diingat, CD4 adalah petunjuk terbaik untuk mengukur tingkat kekebalan tubuh seseorang. ODHA, orang dengan HIV/AIDS yang minum ARV secara teratur akan memiliki CD4 yang sama dengan orang normal. Ya, selain CD4, petunjuk lainnya adalah muatan virus atau viral load. ODA yang minum ARV secara teratur akan mengalami penekanan viral load atau muatan virus hingga tidak terdeteksi dalam darah. Ya, demikian tadi penjelasan yang bisa Ibu berikan dalam pembelajaran hari ini tentang HIV/AIDS. Sebelum Ibu tutup, mari kita simak kata-kata bijak dari seorang tokoh yang tentunya kita kenal, yaitu Ibu Najwa Shihab. Beliau mengatakan bahwa mari berhenti melihat penderita HIV/AIDS sebagai aib dan nista. Mereka layak menyambung hidup dan berdaya dengan dukungan kita. Semoga materi hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat mengenal HIV/AIDS dengan lebih baik. Kenali penyakitnya dan jangan pernah jauhi orang yang menderita HIV/AIDS ini. Terima kasih, thanks buat perhatian kalian. Semoga materi hari ini bermanfaat. Do you have any questions? Apabila ada yang ditanyakan, mari kita bergabung di WA Group kelas online kita. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa. See you.